Saudara, sekali ini kita akan membahas tentang hak. Ada dua macam hak menurut peraturan perundang-undangan. Ada hak yang dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi oleh hukum, tetapi ada juga hak yang tidak dilindungi oleh hukum karena memang tidak punya alas hak, itu menurut alasan hukum. Seperti misalnya hak masyarakat hukum adat atas hutan atau tanah atau atas benda-benda lain, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, karena pada umumnya masyarakat hukum adat sejak dulu kala dia hanya percaya bahwa kalau dia sudah memiliki dengan alasan tradisional, maka dia mutlak berhak atas benda, atas hutan tanah yang sudah dia kuasai sebelum ada penguasaan orang lain. Tapi berbeda dengan peraturan perundang-undangan kita, dengan hukum kita di Indonesia, bahwa apabila tidak ada alas hak, tidak ada surat menyurat bukti hak atas tanah atau hutan, maka itu dianggap tidak dilindungi oleh undang-undang. Nah, dalam hal ini, apakah terhadap hak yang tidak dilindungi oleh undang-undang itu orang bisa seenaknya menguasai atau merampas hak seseorang yang tidak dilindungi oleh undang-undang itu? Dan memang kalau orang mau melanggar dan sebagainya, ketika ini diselesaikan melalui perundang-undangan atau melalui meja pengadilan, maka pastilah yang punya hak meskipun sudah turun-temurun di situ sejak nenek moyang, dia tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Nah, ini sebuah persoalan. Bagaimana rasanya kalau kita yang punya hak tidak dilindungi oleh hukum? Hanya dengan keyakinan kita sudah dilindungi oleh hukum adat kita. Kita sudah menguasainya sejak nenek moyang sampai zaman kita. Bahkan mungkin sampai generasi berikutnya. Tidak ada orang lain yang menguasai di situ. Nah, di dalam peraturan internasional, deklarasi PBB tahun 2006 tentang hak-hak masyarakat hukum adat atau hak-hak masyarakat adat mengatakan bahwa kalau seseorang telah menguasai suatu wilayah hutan atau tanah dengan alasan pendudukan secara tradisional, maka itu mutlak menjadi haknya walau tidak harus punya surat. Nah, tapi terlepas daripada itu, ini yang saya katakan ini tadi adalah salah satu alasan pembenar bagi yang tidak punya hak secara konstitusional di Indonesia. Dia punya dua alasan pembenar, yaitu alasan hukum adatnya sudah mengatur demikian bahwa orang saling menghormati hak dan tidak saling merampas, tidak saling menguasai. Juga peraturan internasional yang menyebut seperti itu tadi. Tetapi hukum nasional kita tidak begitu. Nah, sekarang kita tidak usah berdebat. Kita anggaplah kita punya hak, misalnya tanah yang dirampas oleh orang lain. Bagaimana kalau si perampasnya pada posisi kita yang punya hak? Perasaannya seperti apa? Tentu dia juga merasa sakit. Oleh sebab itu, ajaran penataran Pancasila dulu mengatakan harus tepo saliro, tenggang rasa. Artinya kalau kita tidak merasa nyaman hak kita dirampas orang lain, ya jangan juga kita merampas hak orang lain, walaupun kita bisa dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, persoalan lain, meskipun di Indonesia mengagungkan peraturan perundang-undangan bahwa hak itu harus dilindungi undang-undang kalau ada alas hak, terutama hak atas hutan atau tanah. Tetapi ada lagi satu, tentang etika
etika yang berlaku umum di seluruh dunia. Di seluruh dunia, semua manusia harus tunduk kepada etika ini. Etika ini namanya etika deontologi. Dalam etika deontologi ini, orang dianggap atau dibenarkan kalau dia berbuat benar. Dia menghormati hak orang lain, dia memperjuangkan kebenaran dan keadilan, memperjuangkan hal-hal besar untuk kepentingan orang banyak, selalu berbuat baik dan tidak menciderai perasaan orang lain, ini dia dibenarkan. Tapi ketika dia menyakiti orang lain, merampas hak orang lain, menjolimi orang lain, meskipun perbuatannya sebenarnya orang yang punya hak tadi tidak dilindungi undang-undang, berarti secara undang-undang dia bisa dibenarkan. Tetapi secara etika deontologi dia tidak bisa dibenarkan. Dia telah berbuat salah. Dia dianggap berbuat buruk. Nah, banyak kasus terutama masyarakat adat yang memang tidak punya alas hak. Ketika perusahaan-perusahaan masuk, ada juga yang menghormati, tetapi ada juga yang tidak. Ada juga yang mengadu domba antara masyarakat dengan masyarakat. Dan ketika mereka bermasalah, mau menyelesaikan masalah, lalu diselesaikan secara hukum, maka mereka yang punya hak ini pasti tidak dapat mempertahankan haknya. Dan ini banyak kejadian. Nah, tetapi secara etika, deontologi, yang merampas tetap dianggap tidak benar. Apakah atas alasan hukum bahwa dia punya legalitas, punya izin, dan sebagainya tetap tidak benar. Itulah yang penting diketahui oleh kita, bahwa setiap perbuatan yang tidak dibenarkan oleh etika deontologi itu perbuatan yang tidak baik karena tidak bisa dibenarkan. Terlebih daripada itu, memang orang yang merasa dirampas haknya pasti merasa terluka, merasa dirugikan, merasa sakit hati. Nah, ini dia. Kalau sudah membuat orang sakit hati, terluka, dirugikan, sebenarnya kita yang bisa dibenarkan oleh hukum, bagaimana perasaan kita? Kalau orang masih punya perasaan manusia, tentu dia menghindari. Dia merasakan bahwa bagaimana dia di posisi orang yang lemah seperti itu, yang tidak dilindungi hak secara hukum. Apakah kita bisa menerima? Apakah kita juga akan menolaknya? Jadi kesimpulannya, apakah hak orang yang dilindungi oleh hukum dan tidak dilindungi hukum itu perlu dihormati atau tidak? Kesimpulannya bahwa semua hak dilindungi atau tidak tetap harus dihormati agar tidak mendatangkan masalah. Karena kewajiban kita harus tunduk kepada etika deontologi dan harus tunduk kepada kebaikan bersama. Kita hidup di dunia tidak harus mencari musuh. Kalau kita menguasai hak orang lain mentang-mentang kita kuat, ini namanya mencari musuh. Ini tidak baik. Ini membuat masalah, membuat kita terpecah belah, membuat permusuhan. Sekira demikianlah yang dapat kami jelaskan tentang hak ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.